103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan sekarang kita udah terhubung via Zoom meeting bersama narasumber kita ada Ibu Rolia, owner warung Ya, makan UMKM KUD Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Nah, DFM Mania walaupun kita LDR nih, Ibu Rolia di Jawa Tengah, di Brebes, Nurul di Jakarta, tapi kita masih bisa tetap muka ya Bu ya. iya. Kita ketemunya online dulu nih DFM-nya dari Zoom meeting. Dan pastinya kalian juga bisa gabung bareng Nurul. Mau kirim salam sama Ibu Rolia kali ya. Mau kirim pertanyaan seputar talk show kita. Mungkin kalian juga pengen punya warung makan. Nanti bisa tanya-tanya dari WhatsApp ke Nurul. Nanti Nurul sampein ke Ibu Rolia. Oke, Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, ini 1 jam ke depan kita mau tanya-tanya tentang usaha Ibu nih. Usaha warung makan ya, Bu. Ibu udah berapa lama usaha warung makannya? Usaha udah dari tahun 90-an. Wah, udah lama tuh, Bu. Udah lama. Tapi ya Sembilan orang puluh. kecil-kecilan sih. Namanya di desa juga. Mm-mm-mm. Itu biasanya kalau warung makan, Ibu buka dari pagi ya, Bu. Berarti jual sarapan. Enggak, buka dari jam setengah 10 Oh, dari jam setengah 10 sampai jam 9 malam. sampai jam 9 malam. Lumayan lama juga ya, Bu ya. Iya. Itu biasanya kalau warung makan gitu, Ibu masaknya sekali pas pagi atau sorenya juga masak untuk persiapan malam? Ya tergantung sih ya. Kalau habisnya siang juga sorenya masak lagi. Kalau lagi rada sepi ya paling sekali. Wah, Ibu nih owner warung makan yang udah senior berarti ya, Bu ya? Enggak Dari sih. tahun 90-an, Masya Allah. Terus kalau Iya. gabung bareng KUD Pesantunan udah berapa lama, Bu? Dari tahun 19, Oh, 2019. eh, Oh, oke. Berarti gabung kooperasinya KUD Pesantunan dari tahun 2019. Begitu ya, Bu ya? ya, Biasanya kalau dari koperasi berarti Ibu sistemnya simpan pinjam. simpan pinjam. Simpan pinjam. Oke. Pinjam, ya, Oke. Untuk modal gitu lah Ibu ya. ya buat modal. Mm-mm. Kalau menu makanannya apa aja Bu yang biasanya Ibu jual? Kalau menu makanan, soto, mie ayam, nasi, sama lauk. Oh Ibu jual mie ayam juga. Ya, mie ayam sama soto, iya. Sama lauk, mie ayam, soto. Biasanya ada yang bantuin atau gimana Bu? Enggak cuman bapak sama anak. Oh, jadi bertiga ngerjainnya. Iya. Kalau ciri khas dari warung makan Bu Rolia tuh apa? Ini kan udah dari tahun 90 nih Bu. Boleh diceritain deh Bu, silakan Bu. Itu yang buat ini kan soto sama mie ayamnya. Soto sama mie ayamnya beda ya Bu ya? Berarti Ibu Ya, jual soto sama mie ayam dari tahun 90-an juga? Atau sebenarnya tiap tahun tuh menunya ganti gitu atau gimana, Bu? enggak dari dulu sih kayak gitu-gitu aja. Dari dulu udah jualan mie ayam. Mm-mm. Kalau untuk apa dulu waktu baru buka berarti tahun 90-an ya, Bu ya? Iya. Itu tuh modalnya gimana sih, Bu? Atau cerita awalnya gimana? Apa aja sih yang Ya, perlu disiapin gitu buat buka sebuah warung makan gitu, Bu? ya, modalnya ya dari sendiri ya, modal kecil-kecil lah tadinya ya buat itu apa tempatnya juga belum belum gimana ya masih gubuk-gubukan gitulah. Waktu itu ya, Bu ya? Iya. Alhamdulillah masih bertahan. Berarti sampai sekarang dari tahun 90-an. Kalau kita hitung berarti udah 30 tahun lebih ya, Bu ya. Iya. 30 tahunan. Kalau untuk bahan-bahannya, biasanya Ibu beli di mana? Di pasar setempat atau Ibu udah ada langganan tetap nih kalau buat beli bahan? Ada langganan tetap nanti di online dikirim. Oh, Ibu sekarang pesannya online. Iya, cuman tinggal ngambilin aja. Oke. Ibu
Mungkin boleh diceritain bedanya warung makan zaman dulu sama sekarang tuh apa sih, Bu? Menurut Ibu? Bedanya kalau dulu mah ya gimana ya, nggak ada sedikit saingan sedikit. Sekarang mah Mm-mm. saingan udah banyak, jadi Kalau makanannya berkembanglah. sama. Makanan sih sama. Makanan sama ya, Bu ya. Karena kan kalau sekarang tuh kalau kita lihat selain di warung makan, biasanya kan yang jual makan tuh ada banyak kayak franchise gitu, makanan-makanan cepat saji. Itu kan saingannya juga ya, Bu ya. Iya. Iya, Sekarang sudah makin ke sini makin menjamur. Kalau di warung makan Ibu berarti bahan-bahannya masih fresh ya, Bu ya. Nggak ada makanan cepat saji gitu. nggak ada. Nggak ada. Mungkin bedanya di situ Gitu-gitu kali ya, aja. Bu ya. Walaupun zaman sekarang udah zaman Iya, modern, Ibu nggak jual juga berarti kalau makanan cepat saji. Enggak ya, Bu enggak. ya. Tetap sama makanan yang biasa ya, Bu ya. Iya. Nah, tadi Ibu bilang apa persaingannya sekarang banyak. Udah banyak yang jualan. Ibu biasanya gimana ngatasin itu, Bu? Strategi Yang Ibu. penting, iya, sih penting rasa itu jangan dirubah kayak gitu. Hmm, Masih tetap dari dulu sih. Kalau sekarang kan jualan sekarang kan dirubah-rubah, rasa juga kadang ya mm-mm. beda. Ada eh, sekarang ada model kayak gini ya ikut-ikutan. Kalau saya enggak, dari dulu kayak gitu-gitu aja. Jadinya Oh. bertahan. Kalau sekarang mah Rasa ada resep ini yang viral, cobain gitu ya, Bu. iya. Berarti kalau Ibu tetap mempertahankan rasa dari yang dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Ibu kalau boleh tahu, Ibu masakannya apa, Bu? Apakah masakan masakan khas Jawa atau Sunda atau gimana? Jawa, Jawa, khas Jawa. Iya. khas Jawa. Biasanya Bu yang paling laku, yang paling banyak habis gitu. Apa? Gimana ya? Yang habisnya barengan sih gitu. Ada apa aja sih Bu yang Ibu jual kalau lauknya tuh? Kalau lauk sekarang mah berkurang. Mm-mm, Heeh. Soalnya kan kanan kiri sekarang ada saingan sih banyak ya. mm-mm. Sekarang lauknya juga berkurang. Biasanya apa aja tuh Bu? Nasi rames, nasi lengko, terus itu apa? Soto sama mie ayam. Oke. Ibu biasanya kalau lokasi jualannya di mana sih Bu? Apa dia lokasi rumahan atau misalnya dekat sekolah, kantor, di pinggir jalan atau Heeh. gimana? Rumahan tapi di pinggir jalan. Oh, rumahan tapi di pinggir jalan. Sekalian tempat tinggal begitu, Bu. Iya. Ah, asik deket ya, Bu ya. Kalau masak tuh sehari bisa berapa, Bu? Berapa banyak gitu? Apanya? Misalnya Ibu ngabisin daging berapa banyak, ayam gitu. Oh, kalau daging mah enggak masak Mm-mm, daging, cuman ayam. mm-mm. Itu Ya kalau paling Om tiga, 3 kilo, iya, 3 kilo 4 kilo. itu untuk ayam ya, Bu ya. Belum lagi Hmm. bahan-bahan yang lain. Kalau untuk omset Ibu berapa, Bu, penghasilannya per hari atau rata-rata deh? Kalau jualan Rata-rata warung paling makan gitu. rata-rata paling 1,5 juta, wong di desa ini. Alhamdulillah itu, Bu. Itu omsetnya ya, Bu ya, berarti. Kalau harganya masih menyesuaikan. Menyusahkan. Kalau di daerah Ibu berarti di Brebes ya. Itu kalau mie ayam satu Iya. mangkok berapa sih, Bu? Kalau aku masih jual 10.000. Wah, di sini mana dapat, Bu, 10.000. Namanya di Nah, desa sih. iya sih. Menyesuaikan lah kalau harganya bersaing sama yang di Hmm. sebelah-sebelah gitu ya, Bu. Hmm. Oke oke. Kalau lauk pauknya tadi berarti nasi rames, terus ada mie ayam, sama Iya, ada soto juga. lengkok. Hmm. Mm. Kalau misalkan ibu kan warungnya udah buka dari tahun 90-an, ngerjainnya sama bapak sama anak juga. Ibu ada Iya. terima orderan juga nggak? Misalnya untuk Ada, pengajian, ada soto sih. sekian gitu. Ada sih. Oh, suka nerima juga.
Ya kadang kalau kalau pesennya cuman bisa diantar ya Mm-mm. bisa, tapi kalau kalau seumpamanya ada acara apa, tak nggak mau. Ribet. Oh, berarti kalau misalnya terima beres gitu diantar, biasanya Iya, iya gitu ya Bu ya. iya, Tapi kalau ke sana buat ngerjainnya di tempat, biasanya enggak. enggak, iya. Biasanya untuk acara apa aja Bu yang order kayak gitu? Dulu sih ya sekolah malah perpisahan kayak gitu. Kalau Hmm. ada perpisahan, Oh, soto sekolahan, biasanya ya Bu? iya, Soto. soto, mie Soto. ayam. Mie ayam. Oke deh, DV Mania. Jadi itu cerita Ibu Rolia pertama kali buka warung makan tahun 90-an. Sampai sekarang Ibu ngerasain bedanya udah banyak outlet-outlet yang jual makanan juga ya Bu ya. Tapi Iya, banyak. biasanya keseharian Ibu gitu kalau jualan warung makan, masaknya jam berapa Bu? Dari jam 5, Jam 5 pagi, terus buka iya. jam setengah 10 gitu Buka ya. jam setengah 10, iya. Buka jam setengah 10, habis itu tutupnya sampai malam juga. Jam 9 malam. Jam 9, belanjanya kapan Bu? Kan online, Oh ngebat iya cepet-cepet. online. Oh ternyata itu alasannya ya DV Mania. Jadi dari Iya, pagi jadi sampai nggak ke malam pasar. nggak ke pasar lagi, tinggal Iya, pesan-pesan-pesan terus diantar gitu ya Bu. iya gitu, iya. Wah kalau gitu mempermudah ya Bu ya. Soalnya kapan lagi ke pasar kan nggak sempet ya Bu. Berarti Kita sekarang yang waktu. bantuin nyita waktu yang bantuin di warung ada Ibu Rolia, ada Bapak sama anak bertiga doang nih, nggak ada orang lain lagi. Nggak ada. Nggak ada orang lain lagi. Biasanya paling rame tuh pas kapan sih, Bu? Pas pagi, pas siang, apa malam? Pas siang, pas makan siang, makan malam. Saya kan buat makan malam. Oh, pas makan siang sama jam makan malam biasanya banyak. Kalau hari Minggu Ibu jualan juga atau ada hari liburnya kalau jualan? Ya kalau libur mah kalau udah capek baru libur. Oh, Kalau berarti harinya harinya mm-mm. nggak ditentuin. Oh, harinya nggak ditentuin, tapi intinya mas setiap hari jualan gitu ya Bu ya, Jualan, kecuali ada iya. halangan. Ya ada halangan. Kalau Hmm. ya kayak ada halangan itu. Kalau mana sakit apa gimana baru. Oke oke. Berarti tadi hidangan masakannya itu khas Jawa. Terus menunya ada lauk pauk, sama ada mie ayam, ada soto juga. Alamat persisnya di mana Bu? Di Brebes. Brebes, Brebesnya di Kali Pemali ke barat, Pesantunan, Kalau sama di koperasi dekat. Pesantunan deket. Hmm, berarti Ibu kalau di koperasi aktif ya Bu ya? Kegiatannya Aku. maksudnya. Oke, salut nih sama Ibu dari tahun 90-an loh sampai sekarang tetap jualan warung makan. Kita lanjut lagi yang tadi ya. Jadi DV Ya, Mania Ibu Rolia ini sudah punya warung makan sejak tahun 90-an dan masih eksis sampai sekarang. Menunya lauk pauk, nasi, terus ada mie ayam, ada soto juga. Jadi kalau kalian mampir nih daerah DV Mania ke daerah Pesantunan Brebes, carilah di sana. Namanya apa Bu? Warung makan Ibu Rolia gitu. iya, Iya, cari aja di sana, nanti mampir. Oke, Ibu berarti hari ini nggak jualan? enggak, Hari ini nggak jualan. Kenapa? enggak. Takut udah keburu. Masya Allah, DV Mania nih gara-gara takut sama kita ya Bu ya. Harusnya kan bukanya jam setengah 10 tadi ya Bu ya. Jam Iya, setengah 10 buka sampai malam loh DV Mania Ibu Rolia buka. Berarti kalau untuk resep semua juru masaknya Ibu sendiri. iya, Ibu terus dibantu sama Bapak sama anak di rumah ya Bu ya. iya, Ibu kalau kita jualan itu kan kadang ada yang suka nitip, kayak nitip snack gitu, nitip rempeyek misalnya gitu, atau keripik-keripik lain. Kalau di warung ibu ada juga nggak yang suka nitip gitu? ada sih. Biasanya apa? Keripik, keripik tempe Oh, sama keripik mie tempe. rebus. Oh, itu biasanya
orang-orang di sekitar ya Bu ya, warga setempat yang suka Iya, nitip. Oh begitu. iya, Ya biar sama-sama kita bantu dagangannya gitu lah ya Bu. iya. Tapi Ibu jual aneka minuman juga nggak? Udah sih. Minuman cuman es teh doang. Es teh sama teh panas gitu ya Bu. Iya, iya, Baik, ini berarti kalau kita mampir ke sana tuh masih kesannya masih kayak makan di rumah. iya. Di rumah kita zaman dulu gitu ya Bu. Apalagi kalau makannya di Pesantunan Brebes. Kalau di sana cuacanya panas nggak Bu kayak di Jakarta? Di sini kan panas banget Bu. Di sana panas nggak? Panas sih. Panas juga, tapi nggak sepanas di sini ya Bu. Kalau misalnya kita jualan itu kan kadang juga ada yang nggak habis ya Bu ya. Misalnya ada sisa gitu. Nah itu biasanya gimana pengelolaannya? Ya, kalau masih bisa disimpan ya disimpan. Kalau yang nggak bisa disimpan ya dibuang. Dibuang ya Bu ya. Ibu jual gorengan juga tah? Biasanya kan kalau rumah makan ada tuh gorengannya biar komplit gitu. Jual juga? Iya, iya. Tapi berapa bulan ini sih nggak jualan gorengan. Nggak sempet ya Bu sambil goreng. Iya, makanya dititipin itu sih keripik tempe. Biar lengkap ada keripiknya, Kayaknya ada kriuk-kriuknya. Ibu berarti gabung bareng koperasi itu dari tahun 2019 tadi ya Bu ya? ya. Berarti sekarang udah jalan 5 tahun. Biasanya kalau ke koperasi pinjaman modal. Apa sih yang Ibu dapat setelah gabung sama koperasi Pesantunan Brebes? Manfaatnya untuk Hmm, usaha Ibu. ya bisa bisa untuk ini sih ya, nambah modal. eh, Nambah sih. menu gitu ya Bu? Iya, nambah menu iya. Untuk nambah modal, nambah menu. Biasanya kalau kalau tadi kan mie ayam 10 ribuan bisa dapat satu mangkok. Kalau menu lain harganya berapa, Bu? Soto juga sama, tapi kalau menu itu nasi rames sama lengko paling standarnya 5.000. Masya Allah masih murah ya, Bu ya, 5 ribu. Lumayan lah untuk makan siang. Berarti startnya dari 5.000 rupiah sampai seterusnya. Kalau tadi mie ayam 10 ribu, soto juga 10 ribu. Yang paling banyak Nasi dicari orang juga. apa, Bu? Ya itu yang banyak dicari orang itu nasinya. Kalau siang sih ya buat Buat makan makan siang. siang. Iya. Terus Kalau soto buat Mm. sayur kayak gitu. kalau nasi rames tuh isinya apa aja sih, Bu? eh Tempe, orek, terus eh, kadang ada apa? Luban apa sih? Agung oseng, Mm-mm. masakan mie kayak gitu. Oh, pokoknya dicampur-campur lah gitu ya, Bu. Atau by request orangnya. Mana? Iya. By request sesuai permintaan orangnya gitu ya, Bu. Ya, iya, tergantung permintaan orang. Oke. Ibu selama berjualan dari dulu sampai sekarang buka warung makan, ada kendalanya nggak sih, Bu? Misalnya di kendala bahan-bahannya susah atau misalnya waktunya nih masaknya lama gitu. Kalau Ibu kendalanya apa selama punya usaha warung makan? Kendalanya apa ya? Pada bahan bakunya mahal. Kadang suka naik ya, Bu. Iya, harga tetap kayak gitu. Mm-mm. Harus bisa muter otak gimana caranya Iya, biar biar harus bisa bisa. tetap jualan gitu ya, Bu. Ya, iya. Kalau sekarang harga gimana, Bu? Stabil atau masih mahal? Masih mahal sih. Malah ini beras juga naik lagi. Masya Allah. Tapi alhamdulillah tetap bisa jualan ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kalau dari segi kendalanya, berarti harga bahan bakunya yang nggak menentu, kadang bisa naik, kadang stabil. Kalau sukanya apa, Bu? Buka warung makan tuh enaknya kenapa gitu? Enaknya nggak mikirin masak.
tiap hari belanja dari duit. Udah sekalian Sekalian ya Bu makan ya. di situ. Heeh. Udah sekalian makan, bisa pilih lagi mau makan apa ya Bu. Iya, Masya iya. Allah, enaknya gitu. Ada lagi nggak Bu enaknya? Atau emang Ibu dari dulu udah suka masak nih orangnya? Ya dari dulu Mas suka masak, tapi ya asal-asalan. Alhamdulillah suka masak, terus sekarang punya warung makan ya Bu. Tapi menurut Ibu, kalau orang yang pengen buka warung makan, itu tuh harus bisa masak nggak sih Bu? Ya semestinya kayak gitulah. Mungkin. Semestinya ya Bu ya. Untuk bisa bersaing juga mungkin sama warung-warung yang di sebelah. Oke, itu kita udah ngobrolin tentang sukanya bisa sekalian makan, gak mikirin makan lagi buat keluarga. Kalau dukanya tadi ya bahan baku yang harganya kadang juga naik turun, apalagi sekarang masih naik ya Bu ya. Tapi kalau Masih di sebelah nanya. Ibu ada UMKM juga nggak yang jualan gitu? Biasanya kan kalau di satu tempat tuh ada beberapa, ada warung ini, di sebelahnya warung ini gitu. Ada sih, Ada ya Bu? ada, ada. Di depan juga ada warung makan lagi, tapi ya masih baru. Tapi Hmm, nggak nggak ngaruh sih. banyak dikit gak ngaruh ya Bu? Iya, Masya Allah. Menurut Ibu, alhamdulillah. strateginya gimana biar bisa bersaing sama warung-warung makan yang lain? Gimana? Yang penting nggak ngubah rasa. Yang penting gak ngubah rasa, harganya juga bersaing ya, Bu. Aja tetap iya. Eh, Kualitas juga tetap dijaga. Tapi pas kemarin pandemi, pas COVID, Ibu masih jualan juga? Masih Masih ya, Bu tetap. ya? Tetap. Karena kan ada beberapa UMKM yang tutup sementara gitu, Bu, gara-gara COVID. Waktu itu kan PSBB, nggak boleh keluar rumah. Berarti kalau warung Ibu tetap ya, waktu COVID kemarin? Tetap. Penghasilan cuma di warung, nggak ada penghasilan lagi. Jadi kalau tutup makan apa? Iya. Paling orderan yang berkurang gitu ya Bu ya, Iya, pendapatannya namanya juga lagi PSBB pada saat itu, tapi sekarang udah alhamdulillah udah normal lagi ya Bu. iya. Hari ini nggak jualan Alhamdulillah. lagi Bu gara-gara talk show kita ya Bu ya. Besok jualan Bu. Insya Allah Insya jualan. Allah jualan. Ibu kalau misalkan warung makan gitu kan ada yang suka ngutang ya Bu ya, ada nggak Bu di sana di warung Ibu? Alhamdulillah nggak ada sih. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah soalnya beberapa warung makan tuh kendalanya itu Bu. Kadang nggak balik modal, nggak bisa muter duit karena pada belum bayar. Biasanya sih gitu. Ya Kalau di kalau di sana itu warung-warung besar, aku kan warung kecil, jadi nggak ada yang utang. harganya juga murah ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah. standar. Nah gitulah DFM Mania ya. Kalau misalkan kita beli, kita bayarnya besok atau besoknya lagi. Nah itu juga jadi masalah tuh buat yang jual. Soalnya kan uangnya harus diputar lagi buat modal besok gitu ya Bu. Iya, Berarti kalau yang masalah utang tuh nggak ada di sana. nggak ada, nggak Ibu ada sih. nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa, Ibu pernah nggak ngalamin kayak rugi gitu? Kalau misalkan usaha warung makan tuh, Kalau masalah rugi kita kayaknya enggak sih, soalnya kan si satu nggak ada yang utang, terus gimana ya? pasti ada Lakunya aja. juga Hmm, ada lagian yang juga, nyari terus sih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelanggan tetap ini, tetap setia. Berarti banyak Bu pelanggan pelanggan tetapnya nih. Eh, Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Lagian juga kita masak buat makan sehari-hari juga sekalian ya Bu ya. Iya, Insya Allah nggak rugi lah kalau usaha warung makan tuh. Apalagi memang Ibu Rolia suka masak nih. Kalau nggak masak gimana Bu? Kepikiran, wah pengen masak nih. iya. Kadang kalau pengen masak ini juga masak sih Mm-mm. buat Mau buat sendiri. mau Pengen sendiri ya Bu ini, ya. iya.
Tapi ibu di warungnya ada jual mie instan juga? Instan enggak. Enggak ya, berarti memang nasi rames. Satu lagi nasi apa, Bu? Nasi lengkok. Nasi lengkok, terus juga ada mie ayam sama soto. Iya. Makanannya juga masih makanan rumahan, DF Mania, nggak ada yang makanan cepat saji juga. Tadi aku tanya mie instan ternyata nggak jual juga ibunya. Kapan-kapan mampir ya, Bu ya. Ya. Ibu, ini terakhir nih sebelum kita tutup talkshow kita pagi ini. Mungkin dari Ibu sebagai owner, pemilik warung makan yang udah bertahun-tahun berjualan, punya usaha, tipsnya biar tetap sukses, biar bisa tetap berjualan dari Ibu Rolia. Mungkin di sana teman-teman kita juga banyak nih Bu yang punya warung makan. Silakan nih Bu. Yang penting aku kan tadi udah bilang, yang penting jangan merubah rasa, Mm-mm. Ada lagi, kualitas. Ya. oh rasa dan kualitas gitu ya Bu ya. Oke deh DP Mania gitu aja talk show kita bareng sama Ibu Rolia, owner warung makan UMKM KUD Pesantunan Brebes Jawa Tengah. Ibu sukses terus jualannya, lancar, Amin. laris, nggak ada kendala ya Bu ya. Amin. Nanti kapan-kapan kalau kita main ke Amin. Pesantunan mampir deh ke warungnya Ibu. Kita belum tahu nih kapan juga ke sana ya Bu ya, tapi insya Allah ada waktu, ada kesempatan bisa ketemu langsung ya Bu ya. Ya, Bu semangat mudah-mudahan. jualannya ya Bu. Oke, Amin. amin. Set terus Ibu juga. Ya, DFM Mania nanti tayangan ulangnya bisa kalian saksikan di YouTube kita di @1034 DFM Jakarta. Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share juga. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Rolia dan juga KUD Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Nurul beserta kru yang bertugas pamit. Ibu Rolia juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.